I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. First of all, let's pray to the God Allah Subhanahu wa Ta'ala who give us opportunity to present our material today. And then salawat and salam for our last prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Honorable to our lecturer Ibu Azanuzullah Putri, and then all of my friends on this Zoom meeting today. So today we are group 2. We are going to deliver our material today about cognitivistic theory. First, let us introduce ourselves. I am Aliani Srina. And then my friend Mudriana Rahmi Fitri, Anggun Budi Lestari, Kumairah Dinda, Lailatul Puja, and Mahzuna Tunisa. Okay, now let's move to our material. The first material will be explained by Mudriana. Time is yours, please. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian teori kognitif secara umum. Nah, teori belajar kognitif adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan atau discovery dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Teori kognitivisme ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada teori kognitif menurut Gagne. Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Menurut Gagne, pembelajaran terjadi melalui proses kognitif yang melibatkan perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Gagne juga mengemukakan 9 peristiwa pembelajaran yang dirancang oleh pendidik untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Selain itu, Gagne juga mengidentifikasi 5 kategori hasil belajar, yaitu ada keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, dan keterampilan motorik dan sikap. Menurut Gagne, ada 5 strategi kognitif, yaitu strategi menghafal, elaborasi, pengaturan, metakognitif, dan juga ada afekti. Nah, salah satu yang berasal dari psikolog kognitif adalah teori pemprosesan informasi yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Sedangkan pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada reseptor atau alat indera, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural, memberikan simbol informasi yang diterimanya, dan kemudian diteruskan. Yang kedua ada sensory register atau penumpungan kesan-kesan sensoris, yaitu yang terdapat pada syaraf pusat. Fungsinya menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Informasi yang sebagian masuk ke dalam memori jangka pendek, dan sebagiannya lagi hilang dalam sistem. Yang ketiga ada short term memory, yaitu memori jangka pendek, yaitu menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Informasi tertentu disimpan untuk menentukan maknanya. Memori jangka pendek dikenal juga dengan informasi memori kerja. Kapasitasnya sangat terbatas, waktu penyimpanannya juga pendek. Informasi dalam memori ini dapat ditransformasi dalam bentuk kode-kode.
dan selanjutnya diteruskan ke memori jangka panjang. Nah, yang keempat ada long term memory, yaitu memori jangka panjang, menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Informasi yang disimpan dalam jangka panjang bertahan lama dan siap untuk dipakai kapan saja. Nah, yang kelima yaitu ada response generator atau pencipta respon, yang itu menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Mudriana. Now, let's move to the next material and will be explained by Humairah. To Humairah, time is yours. Oke, thanks to moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Nah, menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Teori Piaget berfokus pada anak-anak, mulai dari lahir hingga remaja, dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan, termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Okay, next slide. Jadi di sini ada 4 tahap dari perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor, itu untuk usia 18 sampai 24 bulan. Nah, tahap sensori motor merupakan yang pertama dari 4 tahap dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini meluas sejak lahir hingga sekitar 2 tahun, dan merupakan periode pertumbuhan kognitif yang cepat. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik seperti menggapai dan menyentuh. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Ini terjadi di usia 2-7 tahun. Tahap praoperasional merupakan tahap kedua dalam teori Piaget. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Nah, selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Tahap yang ketiga yaitu operasional konkret yang terjadi di usia 7-11 tahun. Tahap operasional konkret merupakan tahap ketiga dalam teori Piaget. Periode berlangsung sekitar 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Nah, pada tahap ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, ini terjadi di usia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan manipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Humairah. Now let's move to the next material and will be explained by Anggun. To Anggun, time is yours. Okay, thanks to moderator. And next, I will explain about teori kognitif according to Ausubel. Ausubel atau David Paul Ausubel adalah seorang psikolog Amerika yang kontribusinya paling signifikan untuk bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan juga pendidikan sains. Nah, inti dari teori Ausubel ini tentang belajar adalah belajar bermakna atau meaningful learning, di mana belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.
faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar ialah apa yang telah diketahui oleh siswa. Pernyataan inilah yang menjadi inti dari teori belajar Ausubel. Dengan demikian, agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Next slide. Nah, David Ausubel ini membedakan antara belajar bermakna atau meaningful learning dengan rote learning atau belajar menghafal. Di mana belajar bermakna ini merupakan proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal diperlukan bila seseorang memperoleh informasi baru dalam pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan yang telah diketahui. Next slide. Menurut Ausubel, ada beberapa atau tipe-tipe dari belajar itu sendiri. Yang pertama yaitu belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu belajar mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Atau sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari. Kemudian pengetahuan baru tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua yaitu belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia hafalkan. The last one adalah belajar menerima atau expository, yaitu ekspositori yang bermakna yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki sebelumnya. That's all from me. Back to moderator. Okay, thank you, Anggun. Now let's move to the next material and will be explained by Mahzunatun Nisa. To Mahzunatun Nisa, time is yours. Oke, thanks moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan teori dari Jerome S. Bruner. Jerome S. Bruner ini adalah seorang psikolog yang dikenal karena kontribusinya terhadap teori pembelajaran kognitif. Menurut Bruner, belajar adalah perubahan dalam pemahaman dan persepsi yang tidak terlalu tercermin dalam perubahan perilaku yang dapat diamati. Teori pembelajaran kognitif Bruner ini menekankan bahwa proses pembelajaran melibatkan cara individu secara aktif memilih, mempertahankan, dan mengubah informasi. Bruner mengidentifikasi ada 3 tahap dalam proses belajar. Yang pertama yaitu tahap informasi, yang kedua ada tahap transformasi, dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Menurut Bruner, proses belajar melibatkan interaksi aktif individu dengan informasi yang diterima, dan melalui proses ini, individu memperoleh pemahaman yang memberikan kemampuan untuk berpikir. Teori Bruner juga menekankan pentingnya konsep dalam pembelajaran, di mana konsep digunakan untuk mengklasifikasikannya objek-objek, kejadian-kejadian, atau ide-ide dengan ciri-ciri umum yang relevan. Bruner juga menekankan bahwa belajar menemuan membutuhkan waktu dan proses belajar harus memungkinkan individu untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan. Dalam proses belajar, individu melewati ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Nah, tahap-tahap ini memungkinkan individu untuk memahami dunia melalui pengalaman fisik, visualisasi, dan simbol. Teori belajar kognitif Bruner telah diimplementasikan dalam berbagai konteks pendidikan dengan fokus pada pengembangan pemikiran, pemahaman konsep, dan pembelajaran aktif. Sekian materi dari Nisa. Nisa kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya materi berikutnya akan saya sampaikan sendiri. Jadi aplikasi dari teori kognitif ini
Pertama ya, hakikat belajar menurut teori kognitif ini dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, dan proses internal. Nah, dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran itu tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik, tetapi ada kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar yang tentunya akan sangat diperhitungkan agar belajar ini lebih bermakna bagi siswa. Jadi berikut adalah aplikasi dari teori belajar kognitif menurut Gestalt dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah insight atau tilikan. Nah, tilikan ini bisa juga disebut dengan pemahaman dalam hal mengamati. Nah, dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, ada meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna itu akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta didik dalam menangani suatu masalah. Jadi, hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Yang ketiga ada possessive behavior atau perilaku bertujuan. Adalah suatu perilaku yang terarah pada suatu tujuan. Nah, proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif jika peserta didiknya mengerti tujuan yang ingin dicapai. Jadi, hendaknya guru membantu peserta didik untuk memahami arah dan tujuan pembelajarannya. Yang keempat adalah life space atau prinsip ruang hidup. Nah, perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang diajarkan oleh guru hendaknya berhubungan dengan situasi, kondisi, lingkungan, kehidupan individu dari siswa. Dan yang terakhir adalah transfer dalam belajar. Yaitu adalah proses pemindahan pola tingkah laku dan situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Nah, proses transfer dalam belajar terjadi dengan melepaskan pengertian objek dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain dalam suatu tata susunan yang tepat. Nah, kita akan lanjut ke materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Puja. Kepada Lailatul Puja, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam penerapan teori pembelajaran kognitif, guru perlu memusatkan perhatian pada proses berpikir siswa dengan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitifnya. Dalam hal ini, libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti menyediakan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk melakukan kesalahan, dan memperbaikinya berdasarkan kesalahan tersebut, serta merefleksi diri untuk membantu mereka memahami proses mental. Baiklah, slide selanjutnya tentang contoh kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu meminta siswa untuk merefleksikan dirinya melalui jurnal atau laporan harian mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua ada mendorong terjadinya diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lain untuk bertanya. Yang ketiga ada membantu siswa menemukan lokasi baru terhadap suatu masalah untuk mengembangkan pemikiran kritis. Yang keempat yaitu meminta siswa memberikan penjelasan mengenai ide atau pendapat yang dimilikinya. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyajikan materi. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran kognitif yang menyatakan bahwa seiring dengan bertumbuhnya seorang anak, ia akan mengembangkan pemahaman terhadap dunia di sekelilingnya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lailatul Puja. So this is the end of our group presentation. We hope that you guys will understand about our presentation.
Sorry for our mistake. And the last one, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.